Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Sallu ala Nabi. Hikmah yang pertama, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda orang itu bersandar kepada amal, maka dia berkurang harapnya kepada Allah ketika ada dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Apa maksudnya? Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat yang dilarang oleh Allah, hati kita merasa bahwa kita ini tidak mungkin dimaaf Allah, jauh dari Allah, tidak mungkin didengar oleh Allah. Itu ciri-ciri orang yang imannya lemah, tidak kenal dengan Allah, dia bersandar kepada amal. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sholat, ketika kita taat, ketika kita zikir, ketika kita baca Quran, ketika kita ikut pengajian, kemudian kita merasa sudah dekat sekali dengan Allah, merasa kita sudah jadi ahli surga, itu juga salah. Kenapa? Karena bukan amal ini yang membuat kita bisa masuk surga. Yang benar adalah yang membuat kita masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu, bukan amal kita, bukan sholat kita, bukan puasa kita. Maka jangan salah, jangan berbangga ketika sudah taat ibadah, sudah taat ngaji terus, puasa terus, zikir terus. Itu belum lagi menjamin kita bisa masuk surga. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga hanya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulu ahadakumul jannah bi'amalihi. Tidak seorang pun masuk surga itu karena amal ibadahnya, tidak ada. Qila wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Aku pun tidak, kata Nabi. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin wa fadli. Kecuali kalau Allah itu merahmati, mengasihani aku, baru aku bisa masuk surga. Kemudian muncul pertanyaan, kalau macam itu tidak perlu sembahyang, tidak perlu puasa, tidak perlu ngaji. Bukan seperti itu pemahamannya. Ada kelanjutannya. Bagaimana supaya Allah merahmati kita? Supaya Allah merahmati kita, supaya Allah sayang dengan kita, itulah kita beramal tadi itu, beribadah tadi itu, berpuasa, sembahyang, ngaji. Amal ibadah ini semuanya mengundang rahmat Allah Subhanahu. Tapi bukan amal ini yang membuat kita masuk surga, bukan. Rahmat Allah. Kenapa? Karena amal ini tidak cukup untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum cukup lagi. Amal kita itu kalau kita diibaratkan nak beli sesuatu, ya, kita cuma punya duit 10.000, sedangkan yang ingin dibeli itu harganya 1 juta. Kurangnya berapa? Banyak nian kurangnya tuh. Macam itulah kita nak masuk surga, kita mengandalkan amal kita. Sedikit sekali amal kita tuh, tidak cukup. Ingin membeli surga tuh tidak cukup. Kecuali kalau Allah merahmati kita, kasihan dengan kita. Kata Allah, aku kasihan dengan kamu, aku sayang dengan kamu. Walaupun amalmu sedikit tidak cukup, aku masukkan engkau ke dalam surgaku karena engkau taat kepadaku. Nah, macam tuh. Jadi jangan berbangga dengan amal kita, tidak boleh. Dan ketika kita buat salah, buat dosa, jangan berputus asa. Kenapa? Karena, ini harus paham ini. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, kalau itu mengundang rahmat Allah, maka sebesar apapun dosa yang kita punya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Simak hadis ini. Kata Nabi, ada seorang perempuan baghaya,
Perempuan bagaya-bagaya itu artinya perempuan kotor, banyak dosa. Tidak pernah berbuat amal kebajikan, gawinya buat dosa itulah terus. Tapi suatu saat dia pernah melihat di tengah jalan ada seekor anjing yang sedang kehausan, menjilat-jilat tanah saking hausnya anjing itu. Kemudian timbul rasa kasihan perempuan ini tadi terhadap anjing itu. Dia carikan air, dia lepas sepatunya untuk menampung air, jauh ngambil air ke sungai. Dia lepas sepatunya untuk menampung air, dia bawa, dia kasih minum ke anjing itu tadi supaya hilang rasa hausnya. Nah, apa kata Nabi? Dengan berkat amal itu, yaitu mengasih minum anjing yang kehausan tadi, perempuan itu kata Nabi di hari kiamat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya yang banyak tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tahu amal kita yang mana yang bisa mengundang rahmat Allah. Makanya kapan ada kesempatan berbuat baik, berbuat amal, kerjakan, amalkan. Mungkin saja amal itu yang membuat kita nanti dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu. Di samping itu, melihat ini, kita juga tidak boleh meremehkan, memandang remeh orang yang saat ini sedang sibuk berbuat maksiat. Tidak boleh kita mandang remeh kepada mereka. Tidak boleh mandang rendah kepada mereka. Karena boleh jadi dia beramal nanti itu amalnya diterima Allah, dirahmati Allah, masuk surga. Nah, kalau kita macam itu, insya Allah selalu husnuzan dengan orang, selalu nyaman dengan orang. Apapun perbuatannya, apapun kelakuannya, tetap husnuzan. Jangan baru melihat satu keburukan orang itu sudah memvonis, oh ini ahli neraka. Tidak baca, tidak boleh. Maka ini harus kita pahami benar-benar. Jadi tugas kita adalah mencari rahmat Allah, berlomba-lomba mencari rahmat Allah. Salah satu yang paling cepat kata Nabi mengundang rahmat Allah itu adalah sedekah. Hadis Nabi, padamkan murka Allah dan turunkan rahmat Allah dengan memperbanyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Nah, ini satu lagi PR kita malam hari ini harus aku sampaikan. Selama Covid ini tadi kan, apa namanya, santunan anak yatim kita tertunda, macet, karena tidak ada lagi yang sedekahan, tidak ada lagi kan, tidak dibolehkan oleh pemerintah, maka tertunda. Nah, nanti kita akan hidupkan lagi santunan anak yatim itu. Bagaimana caranya? Dengan macam inilah, kita terkumpul malam ini misalnya sekian ribu, sekian ratus ribu, alhamdulillah, itulah yang kita gunakan, kita kumpulkan untuk santunan anak yatim. Setuju dah kira-kira? Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Sedekah yang kita sampaikan, yang kita keluarkan, itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin banyak rahmat yang tercurah kepada dusun kita ini, amin ya rabbal alamin. Buah-buahan semakin banyak, ikan semakin banyak, rezeki semakin berlimpah ruah, bala dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah, bencana juga dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah. Semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, lapang galau, amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.